Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih dan semua pemirsa dimanapun Anda berada di episode baru dari program belajar harian Semua Kitab Suci. Kita melanjutkan perjalanan kita tentang belajar Alkitab, khususnya dalam hal ini Kitab Kidung Agung. Salah satu kitab puisi dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan hubungan kasih mesra antara Tuhan dan umatnya, yang akan kembali kepadanya di kemudian hari, atau antara Tuhan dan jiwa yang telah ditebus dan diselamatkan oleh kasih karunia. Kita telah mencapai pasal yang kelima. Izinkan saya memulai episode dengan menyambut tamu saya, pelayan Tuhan, yang saya hormati di studio Dr. Farid Saki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut para hadirin yang bersama kami. Selamat datang semuanya. Dr. Farid, sebelum kita mulai dengan pasal yang kelima, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang ada di pasalnya yang keempat. Ketika kita merujuk kembali ke pasal 4, ayatnya dimulai dari ayat yang ke-12, mempelai pria berkata kepada mempelai wanita, "Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai." Apa yang Anda lihat ketika mempelai pria menyamakan mempelai wanita dengan atribut ini? Ide umumnya di sini adalah, kamu berdedikasi padaku. Kasih Kristus tidak menerima apapun yang kurang dari itu, agar kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Sebab dialah yang mempersembahkan seutuhnya dirinya untuk kita. Jadi yang paling penting adalah kita harus menjadi miliknya sepenuhnya. Dia memanggilnya pertama dengan dua judul yang begitu indah. Saudariku, pendampingku. Dua kata ini mengingatkan kita dengan dua fakta dalam perjanjian baru. Kristus tidak malu untuk memanggil kami orang-orang yang beriman sekarang, saudara-saudara. Oke, Berkata kepada ayah, aku akan memberitahukan namamu, saudara-saudaraku, di tengah-tengah dari jemaah saya akan menyanyikan pujianmu. Frase ini dibuatkan dalam surat Ibrani pasal 2, ayat 11 dan 12. Kata kedua, pendampingku. Dan kita sekarang, gereja mempelai Kristus yang bertunangan dengannya. Kita sekarang berada di posisi tunangan, kata Paulus, kepada gereja Korintus. Karena aku menjodohkanmu dengan satu suami, untuk menampilkanmu sebagai perawan murni Kristus. Kemudian, dia menggambarkannya dengan 3 deskripsi. Taman terkunci. Artinya, Anda tidak tersedia bagi siapapun yang datang atau pergi. wanita diperuntukkan baginya. Kau berdedikasi padaku. Dia menggambarkan taman itu nanti di dalamnya ada bunga-bunga, bau harum dan buah-buahan bernilai tinggi. Dia pantas mendapatkan semua itu. Apakah kesaksian kita atau buah yang kita persembahkan? Kemudian mata air, perumpamaan ini indah. Sebuah kebun itu indah, di dalamnya ada mata air. Mata air ini adalah menyiram itu semua yang berada di taman. Namun mata air ini terkunci terhadap air pemiliknya saja. Dapatkah kita mengatakan bahwa Kristus, puji nama Tuhan, apakah haus akan sesuatu? Menurut saya, dari pandangan metaforis, dia haus akan dedikasi. Dia haus akan kita yang setia kepadanya, mengabdi kepadanya, dan datang dengan jiwa-jiwa kepadanya. Kemudian air mancur tertutup. Mengapa itu disegel sehingga itu menjadi miliknya saja? Gagasan utama di sini adalah bahwa kita sepenuhnya mengabdi kepada Kristus. Jadi tidak boleh ada anak Tuhan yang mempersembahkan perasaan, tenaga, dan kemampuannya kepada siapapun selain Tuhan. Tepat. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan Dan untuk dibesarkan. mereka. Untuk melengkapi uraian ini, ia berkata dalam ayat 13,
Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delimai dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar, dan bunga narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu dengan segala bumbu pilihan, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari Gunung Libanon. Apa yang Anda lihat dalam deskripsi taman yang indah ini? Bahkan dia menggambarkan taman itu, mengatakan bahwa di dalamnya ada jenis yang luar biasa buah-buahan. Katanya ada buah delima dan ada juga buahnya buah-buahan terpilih. Dan di dalamnya ada bunga, demikian juga inai. Dan nard itulah sumbernya wewangian berharga. Dia menambahkan juga kunyit, kalamus, dan kayu manis dengan semua pohon kemenyan. Faktanya sebagian besar sudah digunakan di tabernakel pertemuan dahulu kala. Dalam minyak urapan. Dalam minyak urapan, jadi hal terbaik milik Tuhan. Mur serta gaharu dengan segala rempah pilihan. Dia menyimpulkan dengan ide yang sangat indah. Sebuah kebun, air mancur yang mengaliri taman. Engkau seperti air mancur, dan airnya berlimpah dan terus-menerus mengairi. Kemudian sebuah sumur air hidup. Bukan air yang tergenang, melainkan air yang mengalir. Dua kalimat ini mengingatkan saya dengan dua frase yang Tuhan katakan dalam Injil Yohanes. Pertama dalam percakapan dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Dia berkata padanya, air yang aku akan memberinya akan menjadi di dalam dirinya. Siapa yang menerimanya, mata air mengalir menuju kehidupan kekal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Roh Kudus masuk, orang beriman tidak terhalang. Dia menjadi sumber untuk bersyukur kepada Tuhan, sujud, dan pujian. Pada tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Ungkapan kedua, sumur air hidup dan aliran sungai yang mengalir dari Lebanon. Penjelasan tentang aliran adalah akibatnya air mengalir ke Lebanon dari es yang mencair, sehingga menciptakan saluran air di pegunungan di mana air mengalir ke bawah, ke air lembah. Konsep ini ada dalam Yohanes pasal 7. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari hatinya akan Aliran air hidup. mengalir sungai-sungai air hidup. Orang percaya yang dipenuhi roh, siapa yang menyirami manusia, ia mengairi orang dengan kehidupan dan pelayanannya, orang di sekitar kita. Haus akan keamanan, kenyamanan, dan juga jaminan keabadian. Kita sebagai orang beriman memiliki sumur air hidup ini. Oke, terima kasih. Kita akan rehat dan kembali melanjutkan. Pemirsa yang terhormat, mari kita bertemu setelah rehat. Tetap bersama kami. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debar hatiku. Perasaannya telah berpindah ke arahnya. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur. Jari-jariku pada pegangan kunci pintu. Latar belakang ayat ini menunjukkan kepada kita suatu tradisi yang indah dan indah yang berlaku saat itu. Ketika seorang pria jatuh cinta pada seorang gadis dan ingin mengungkapkan perasaan terhadapnya, dia biasa pergi ke rumahnya pada malam hari untuk menawarinya parfum. Pintunya didesain sedemikian rupa sehingga ada bukaan yang memungkinkan seseorang mengulurkan tangannya dan membuka pintu dari dalam. Kecuali pintunya dikunci dengan kunci seperti yang terjadi dalam cerita ini. Dan ketika pria itu tidak menerima tanggapan dari gadis itu karena dia sedang tidur, dia akan menaruh sedikit mur pada pegangan pintu dari dalam agar kekasihnya tahu bahwa dia datang pada malam hari untuknya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa yang terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kami di pasal yang keempat sebelum kita mulai pasal yang kelima dari kitab Kidung Agung. Kita akan menerima pertanyaan dari penonton.
Pertanyaan saya dari ayat yang ke-16 yang mengatakan, "Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan." Apa yang dimaksud dengan angin utara dan angin selatan? Saya ingin tahu. Sebenarnya ini pertanyaan penting, Dr. Farid. Untuk letak geografis Palestina, angin utara datang dari sisi utara. Biasanya angin dingin dan musimnya adalah musim dingin. Angin selatan datang dari gurun Negev, daerah gurun di sebelah selatan Palestina. Angin yang datang dari gurun biasanya sangat panas dan juga kering. Pengantin pria di sini memanggil kedua jenis angin ini bertiup ke atas taman, terkadang dingin dan terkadang panas. Ini mewakili tekanan berbeda yang diizinkan Tuhan untuk kita sebagai kekasihnya untuk melewatinya. Terkadang karena angin dingin keadaan yang sulit dan menyakitkan. Dan terkadang karena panas, sebuah cobaan yang berat atau situasi itu menekanku. Tuhan memakai ini dan itu sehingga aroma taman naik dan tercium oleh orang lain. Jadi, pengabdian kita kepada Tuhan terkadang terekspos untuk situasi sulit sehingga kesetiaan dan juga kejujuran akan lebih ditunjukkan. Misalnya Abraham, adakah yang bisa mempertanyakan kepercayaannya kepada Tuhan? Ya, Namun ujian datang, ambillah anakmu angin selatan. satu-satunya yang kamu sayangi. Ini adalah angin yang sangat panas baginya, dan seterusnya. Jadi angin selatan biasanya keadaan sulit yang Tuhan izinkan orang-orang percaya untuk melewatinya. Tapi ini mengarah pada kedewasaan dan kesempurnaan. Itu sebabnya dia berkata, semoga kekasihku datang ke kebunnya dan memakan buah-buahnya yang lesat Buah-buahan. akibat angin utara. Dan angin selatan telah terjadi kematangan, dan sang kekasih merasa puas dengan kematangan buahnya. Yang Ya. menarik perhatian saya adalah kata-kata dari mempelai wanita. Pengantin wanita adalah yang berkata, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Seolah dia berkata, saya telah mengerti. Pokok segala sesuatu di tangan Tuhan bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Saya ingin untuk menambahkan satu poin. Biarlah kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang terbaik. Ada perbedaan antara daun dan buah. Ketika Kristus pergi ke pohon ara, dia melihatnya penuh dengan daunan, Oke. tapi tidak ada buahnya. Hal ini mengajar kita bahwa hidup kita mungkin dipenuhi dedaunan. Apa itu daun? Pengakuan yang nyata bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita menyimpannya, menyanyikan perkataan yang bagus. Di mana buah roh kalau begitu? Di manakah kasih, kedamaian, kesabaran, dan kelembutan hati? Kita dikuduskan untuk melayani untuk Tuhan. Kita harus berhati-hati jangan sampai menjadi hanya dedaunan, tapi buah-buahan. Saya juga tertarik dengan hal pertama yang dia katakan tentang kebunku. Tetapi selanjutnya dia Ya. berkata, semoga kekasihku datang ke kebunnya Benar. dan makan buah-buahnya yang lesat. Jadi apapun kemampuan atau perasaanku telah menjadi miliknya untuk dipuaskan oleh dia. Benar. Kita mengetahui bahwa sebagaimana dikatakan tentangnya kebun tertutup engkau, perasaan kita tidak boleh ditujukan kepada siapapun, apalagi dalam pertemuan, kecuali kepada Tuhan. Benar. Kekuatan kita, waktu kita, rumah kita, dan anak-anak kita adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya. Bukan milik kita hanyalah pengurus, Amin. semuanya milik Tuhan. Amin. Izinkan saya beralih ke pasal 5, dimulai dengan pengantin pria yang berkata, Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Tolong beri komentar pada ayat ini. Pasal 4 diakhiri dengan panggilan dari pengantin wanita. Biarlah kekasihku datang ke tamannya. Jadi pengantin pria segera merespons. Begitu kita rindu dari hati kita menjadi lebih dekat dengan Kristus, menjadi lebih berbakti kepadanya, untuk memberi dia lebih banyak hidup kita, uang, dan kesehatan. Dia segera merespon. Ada prinsip yang jelas dalam Alkitab mengenai masalah ini. Tuhan itu dekat bagi semua orang yang berseru kepadanya, dia menggenapinya keinginan orang-orang yang takut kepadanya. Dia juga mendengar tangisan mereka dan menyelamatkan mereka. Carilah Tuhan selagi dia ditemukan, panggillah dia selagi dekat. Tuhan sedang menunggu bahkan yang paling sederhana sekalipun. Kerinduan dari orang beriman, sebab dia memuaskan jiwa yang rindu. Dan jiwa yang lapar dia isi dengan segala hal yang baik. Saya datang ke kebunku.
adikku, pengantinku. Apa yang kamu temukan di dalamnya? Dia menemukan koleksi luar biasa hal-hal yang dia kaitkan untuk dirinya sendiri. Murku, bum kitab, sarang maduku, sayangku, anggurku, susuku. Kenapa dia tidak menyebutkan atributnya? Hal-hal ini kepada pengantin wanita, meskipun begitu, itu seharusnya tamannya, karena apapun yang terbaik dalam hidup kita, penghargaan yang diberikan pada Kristus. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5, semua ini dari Tuhan. Dan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15, saya bekerja lebih keras daripada mereka semua meskipun bukan saya yang melakukannya. Tapi kasih karunia Tuhan itu denganku. Dan rahmat yang dianugerahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Alangkah baiknya jika kita menaruh perhatian penuh pada pengabdian kepada Tuhan. Tapi kita harus menyadarinya secara mendalam bahwa semuanya berasal dari Tuhan, sehingga kita tidak mengaitkan apapun dengan diri kita sendiri. Oke, namun perlu kita perjelas bahwa ketika dia berkata, makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Ya. Ini bukanlah undangan dalam Alkitab. Untuk Ya. mabuk, seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang. Kita telah sepakat bahwa istilah-istilah yang ada dalam Kidung Agung adalah istilah spiritual dan mabuk bukan karena anggur, tapi dengan cinta akan Kristus dan sukacita Kristiani. Seperti yang dia katakan, karena aku muak dengan cinta. Bukan mabuk dalam artian seseorang menjadi gila, tapi diisi oleh sukacita umat Kristiani karena Roh Kudus. Dr. Farid di ayat 2 dia berkata, aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku. Merpatiku idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Ketika sang kekasih datang dan mengetuk pintu, dia berkata kepadanya, aku tertidur tapi hatiku bangun. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Kapanpun seorang percaya berada dalam situasi tidur, tidurnya selalu disertai insomnia. Seperti orang yang mengantuk di tempat tidur. Tetapi pikirannya sibuk dan khawatir. Tidur rohani bukanlah sesuatu yang normal dalam kehidupan dari orang-orang beriman. Namun hati tetap terjaga. Artinya ketika orang beriman itu lemah secara rohani, dia merasakan ini. Karena hati nuraninya memperingatkannya akan situasi yang salah. Dan itu hal yang menakjubkan. Apakah itu yang tercinta adalah siapa yang punya inisiatif, jadi dia tidak melakukannya, menunggunya untuk bangun. Tapi sebuah suara, kekasihku mengetuk. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Perkataan Kristus kepada jemaat Laodikia diarahkan dengan kondisi gerejawi yang mewakili agama Kristen di hari-hari terakhir di mana semua orang sibuk menjauhi Kristus. Jadi seolah itu adalah agama Kristen, tapi setiap orang terlibat dalam hal yang berbeda. Karena katamu, aku kaya, aku punya makmur, dan tidak memerlukan apapun. Seolah-olah Kristus bertanya, apakah ada yang merindukanku? Saya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersamanya dan dia bersamaku. Konsep yang sama ada di sini, tetapi pada tingkat pribadi. Terbuka untukku. Lalu dia mengucapkan perkataan yang sangat manis, saudara ayat. Atribut-atribut yang beliau gabungkan di sini tidak disebutkan bersama-sama di tempat lain. Saudariku, cintaku, merpati saya, milikku yang sempurna. Meskipun dia tidur, tapi apa yang bisa kita katakan tentang perasaan Kristus terhadap kita semua? Tidak ada jawaban untuk itu, kecuali kasihnya yang melakukan hal itu. Sebenarnya meskipun kita tertidur dan tidak menghargai dia, tapi dia menghargai kita dengan kata-kata yang sama. Cintaku, merpatiku yang Benar. sempurna. Menarik perhatian apa yang dia katakan, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Seolah dia terus berdiri di depan pintu dari malam sampai pagi. Sampai embunnya turun. Sampai embun turun, betapa Benar. sabarnya dia. Dia tidak ingin pergi dan tidak mau mengganggu. Dia sabar dan terus mengetuk pintu sepanjang malam Benar, untuk mengejar perasaannya. tepat. Kita akan rehat dan kembali lagi untuk melanjutkan jika Anda berkenan. Pemirsa yang terhormat, mari kita bertemu setelah rehat, tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali, pemirsa yang terkasih, untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal yang kelima dari Kitab Kidung Agung.
Pertanyaan? Dia berkata di ayat yang ketiga, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Nah, ada di sini sangatlah berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya di mana wanita ini mengundangnya datang dan kondisi rohaninya jauh lebih baik. Sekarang dia mencoba membuat alasan agar dia tidak bertemu dengannya. Apakah alasan perubahan ini? Saya butuh penjelasannya. Apa penyebab perubahan dari terjaga dan rindu ke pengantin pria menjadi tidur, Dr. Farid? Jadi, kita sebagai orang percaya lebih lemah dari yang kita kira. Jadi kalau kita tidak terus-menerus menjaga diri kita dekat dengan Tuhan sambil mengangkat hati kita tertuju padanya, agar Dia memelihara kita, kita akan mudah terjatuh karena beberapa alasan. Pertama, kelemahan pribadi kita, daging dan sifat lama yang menarik kita kepada dunia di sekitar kita. Jika kita tidak mewaspadai faktor penghambatnya dari panas rohani dalam diri kita akan menjadi suam-suam kuku. Tuhan mengarahkan kepada malaikat gereja di Efesus dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Berkata, tapi saya menentangnya. Kamu yang kamu tinggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah kasih yang terbaik. Artinya, kamu diterangi dengan kasih, tetapi lambat laun kamu menjadi suam-suam kuku. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu kuat untuk menjadi suam-suam kuku. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan membuat kita terus-menerus merindukan Tuhan. Oke. Ayat 4 mengatakan, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, maka berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Metafora retorika yang sangat indah. Apa yang Anda lihat di dalamnya, Dr. Farid? Sekali lagi saya melihat desakannya. Ketika dia tidak membukanya, dia meletakkan tangannya. Gambar ini mewakili seseorang yang meminta, dan dalam Yesaya dia berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tangannya kepada kaum yang memberontak. Arti dari merentangkan tangan adalah, saya mohon padamu. Sebuah inisiatif. Ya, dia meminta darinya, dan sebenarnya ini adalah metafora yang menakjubkan. Dan pada akhirnya, dan hatiku merindukannya. Tuhan senantiasa memperlakukan orang beriman dengan kebaikan dan rahmat. Sampai orang beriman merindukan Tuhan. Sebenarnya dia bangkit, tapi sudah terlambat. Aku bangkit untuk terbuka pada kasihku. Tangannya diteteskan mur yang harum baunya, dan jari-jariku dengan cairan mur pada gagang bautnya. Ketika dia menanggalkan pakaiannya dan memandikan kakinya serta tangannya, diteteskan mur dan menjadi dalam sebuah keadaan relaksasi penuh. Saya ingin mengatakan bahwa dengan mengikuti Kristus, bekerja keras dan melayani Kristus, membuat orang percaya yang berdedikasi terkadang secara sukarela meninggalkan sarana kenyamanan sementara dan hiburan. Mungkin orang-orang melihatnya sambil berkata, ini keterlaluan, tapi dia akan berkata, dedikasiku kepada Tuhan dan tanggung jawab yang kumiliki membuatku dengan sukarela meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang lain, tapi di sini dia justru sebaliknya. Bersantai dengan pakaiannya dan menikmati parfum. Itu tadi di tangannya ketika dia bangkit, saya bangkit untuk membuka, tapi oleh kekasihku telah berbalik dan pergi. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ketika kita mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, kemudian datanglah kita, kemudian merindukannya dan berusaha berdoa. Kita mendapati seolah dia menjauhi dari kita. Mengapa Tuhan bersikeras untuk mengajarkan kita pelajaran ini? Karena dia ingin kita memahami bahwa masalahnya tidaklah sesederhana itu. Dia berharga dan persekutuannya bersamanya sangatlah berharga. Padahal hal yang paling berharga dalam hidup adalah senyuman dan kepuasannya. Benar.
Segala sesuatu yang lain itu murah dan remeh dibandingkan dengannya. Dia berkata, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap, seperti pisahan aku ketika ia menghilang. Ini adalah analogi yang sangat mendalam. Jiwaku mengecewakanku ketika dia berbalik dan pergi, ketika tidak bisa hidup jauh darinya sedetik pun. Benar. Namun meski begitu, jiwanya mengecewakannya ketika dia berbalik dan pergi. Kucari dia tetapi tak kutemui, kupanggil tetapi tak disautnya. Apa yang Anda lihat di sini, Dr. Farid, dari sisi dispensasional tentang hubungan Tuhan dengan umatnya ketika ia mengulurkan tangannya. Dan mereka menolak dia dan berpaling dari dia untuk sementara waktu. Saya melihat di dalamnya bahwa saat ini, dalam kesesatannya dari Tuhan, mereka berseru dan meratap di tembok ratapan. Mereka berdoa dan mengulanginya. Perkataan penyembahan. Tapi dia jauh, kenapa? Lihatlah, rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kamu menolakku. Jadi akan dibiarkannya sunyi bagimu sampai kamu mengucapkan diberkati kedatangan dalam nama Tuhan. Kapan ini akan terjadi? Ketika mereka memasuki kesusahan besar dan merasakan penghinaan dan kekurangan darinya, maka mereka akan berkata kepadanya, oh seandainya kamu mau mengoyak langit dan turun, kami kembali padamu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Inilah makna dispensasional yang berhubungan Dia datang dengan kepada manusia mereka di dan bumi. melulurkan tangannya. Mereka menolak dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, menolak tetapi dia. orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia berbalik dan pergi dan dia menjadi terhubung dengan gereja dan kita sekarang menjalin hubungan dengan Tuhan. Benar. Segera umat ini akan dikembalikan kepada Tuhan sekali lagi. Setelah mereka melewati kesengsaraan besar dan bertobat dan kembali Kepada kepadanya. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir episode dan kita akan menyimpulkan bersama pemirsa. Apa manfaat yang kita peroleh dari episode hari ini? Mendedikasikan jiwa kepada Kristus adalah hal terkecil yang dapat kita persembahkan sebagai imbalan atas pekerjaan penebusannya. Pada tingkat kemanusiaan, kita menghargai siapapun yang telah memberikan kita bantuan. Saya punya pengalaman pribadi ketika Tuhan dimuliakan bersama putra saya bertahun-tahun yang lalu dan menyelamatkannya dari kematian yang dekat. Ketika usus buntunya pecah, selama 2 hari sementara kami tidak mengetahuinya, Tuhan memakai dokter yang beriman untuk menyelamatkannya. Sampai saat ini saya sangat berterima kasih kepada dokter ini. Amin. Oke. Kita sebagai orang beriman tidak menjadi kecewa ketika ada angin utara atau angin selatan seolah-olah datang menjadi waktu yang sulit bagi kita. Tetapi ini membantu kita mematangkan kerohanian kita dan mengeluarkan yang terbaik dari diri kita dan buah-buah yang Tuhan harapkan untuk lihat. Amin. Amin. Saya berdoa untuk menjalani ayat yang mengatakan, adinda pengantinku, kebun tertutup, engkau kebun tertutup, dan mata air termaterai. Ada hal-hal indah yang terkunci dan didedikasikan untuk orang ini. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Dr. Farid. Jika Terima Tuhan kasih. berkenan, kita lanjutkan di episode berikutnya. Amin. Pemirsa yang terhormat, pengantin wanita berkata, semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat, atau seperti nyanyian pujian yang berbunyi, tinggallah di antara kami, tinggal di dalam diri kita, kami, dan gunakan. pakai hati kami sebagai rumah bagimu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.